Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal ke-42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, setelah 2 bulan ya di sini kita berada di rumah, ya mungkin ada sebagian kita yang sudah mulai tertekan. Dan juga segala ketidakpastian ini wajar untuk membuat sebagian kita juga mulai merasa gelisah. Tapi mari pada hari ini kita boleh menyambut ajakan firman Tuhan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita belajar menantikan Tuhan, penolong kita dan Allah kita. Sehingga mari kita yang mengamini hal ini, kita tetap boleh bersyukur kepadanya, kita tetap boleh beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan boleh menguatkan kita melalui ibadah kita pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita surga dari Allah Tritunggal boleh menyertai setiap kita. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Tuhan, saat ini kami kembali datang menghadap kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Secara khusus Tuhan, di dalam kondisi dan keadaan hari ini, kami boleh melihat, kami boleh semakin merasakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Kalau kami masih boleh hidup saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh hidup dengan badan yang sehat, itu anugerah-Mu lebih lagi bagi setiap kami. Bahkan Tuhan, ketika kami boleh melihat di tengah-tengah sulitnya pekerjaan perekonomian hari ini, kalau Tuhan masih boleh memelihara hidup kami, itu pun sungguh berkat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Walaupun Tuhan mungkin ada di antara jemaat kami yang saat ini di dalam pergumulan, di dalam kelemahan tubuh, bahkan di dalam masalah perekonomian, ada yang dihentikan dari pekerjaan. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh tetap kuatkan mereka, biarkan mereka boleh tetap bertahan, supaya mereka boleh memiliki ketekunan. Tuhan yang boleh sertai, dan kiranya Tuhan pun yang boleh kirimkan umat-Mu, gereja-Mu, rekan-rekan saudara seiman, yang boleh menolong mereka. Tuhan yang boleh gerakkan gereja-Mu. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong. Mereka yang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan pun yang boleh jamah, Tuhan yang boleh kuatkan. Tuhan, walaupun saat ini pun kami tidak bisa hadir bersama-sama di dalam rumah-Mu, walaupun kami saat ini harus beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya kami percaya Tuhan, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan lawat setiap mereka. Supaya sungguh Tuhan, di dalam ibadah ini mereka yang mulai patah semangat, mereka yang mulai hilang harap, mereka boleh kembali dikuatkan, mereka boleh ditumbuhkan, mereka boleh diberikan kekuatan lebih, supaya mereka pun boleh kembali bangkit, dan mereka boleh kembali Tuhan menjalani hari-hari mereka, walaupun berat,
tetapi mereka boleh memiliki pengharapan di sana. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh berikan kepada kami hati yang tenang, hati yang penuh dengan sukacita, supaya kami boleh memuji Engkau, kami dapat meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh merupakan sebuah sukacita bagi kami atas kesetiaan AI Susu, saudara-saudari, teman-teman pemuda dan remaja dapat tetap mengikuti ibadah online GKI Lyon Satelit. Terlebih lagi di dalam kondisi seperti hari ini, kita perlu mendekatkan diri di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga seperti Habakuk dalam pasalnya yang ketiga, di dalam kondisi yang sulit, berat, dan mengkhawatirkan, dan yang tidak tahu kapan akan berakhir, ia dapat berkata, Tuhanku itu kekuatanku, ia membuatku tetap berdiri teguh. Iman selalu bertumbuh di dalam kondisi yang sulit. Sebab di sanalah kita dapat merasakan kontrasnya, kebaikan dan penyertaan Allah dengan kesulitan kita. Karena itu dalam pergumulan dan kondisi yang sulit, mari kita tetap naikkan syukur kita. Pujian kita hanya bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita kembali menaikkan pujian ini dari awal. Aku hendak bersyukur. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Satu Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Dan salah satu pekerjaan iblis
adalah membuat kita hidup di dalam kesulitan yang besar. Itulah mengapa menjelang kedatangan Tuhan banyak orang akan menjadi murtad atau meninggalkan iman kepercayaan mereka. Karena itu mari kita memakai segala perlengkapan perang kita agar kita boleh tetap berdiri dan mengadakan perlawanan bagi Yesus yang sudah menang bagi kita. Mari saya ajak kita menaikkan Hai bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus pahlawan salibnya, kibarkan panji raja tegak mengangkatnya, bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafir ikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya dan mahkota mulia, bangkit bersama Yesus bertata di sorga. Amin. Puji Tuhan karena Kristus telah mati bangkit bagi kita. Dia boleh memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang setia. Mari untuk mempersiapkan hati kita boleh kembali mengangkat pujian. Tuhan bukakan mata hati setiap kami, agar kami boleh melihat Engkau. Bukakan telinga kami Tuhan, untuk kami dapat mendengar Engkau. Buka mataku. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telinga
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada minggu lalu kita melihat bersama-sama betapa indahnya kalau kita boleh menjadi orang yang bisa berharap kepada Tuhan, menjadi orang yang bisa menanti-nantikan Tuhan. Saya akan sangat heran jika setelah kita mengerti apa itu artinya menantikan Tuhan, kita masih tidak ingin menjadi orang yang ingin menantikan Tuhan. Saya akan sangat bingung kalau ada di antara kita yang mengatakan, wah rasanya lebih enak menjadi orang yang pasrah ya. Tidak usah mikir, tidak usah ngapa-ngapain, atau menjadi orang yang pemimpi saja ya. Mikir tok, tidak perlu melakukan apa-apa. Demikian juga akan sangat membingungkan kalau ada di antara saudara yang memilih untuk menjadi orang yang gampang panik atau yang suka terobsesi ketimbang menjadi orang yang belajar menantikan dan berharap kepada Tuhan. Ya, sehingga di sini kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Memang seringkali itu sulit untuk dicapai, tetapi apa yang Tuhan janjikan itu selalu merupakan hal yang berharga. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa itu menantikan Tuhan, apa itu berharap kepada Tuhan, saya percaya setiap kita ingin menjadi orang yang bisa berharap kepada Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang pasrah, yang hanya bermimpi, yang panik, yang terobsesi. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang memiliki pengharapan yang teguh. Ya, mari sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin mengajak setiap kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami masih boleh beribadah di dalam situasi yang sangat terbatas, di dalam suasana yang sangat sederhana. Biarlah Tuhan tetap boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu, Tuhan boleh mengubahkan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang pasrah, yang hanya tahu bermimpi, yang mudah panik atau yang terobsesi. Tapi kami boleh belajar menjadi orang yang menantikan Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Persiapkan setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang bisa memiliki pengharapan yang pasti. Saya ingin mengajak kita kembali melihat ayat yang sudah kita renungkan pada minggu yang lalu. Dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah saudara, sekali lagi mulai minggu yang lalu kita melihat bersama-sama ada 4 macam orang Kristen. Ya, ada orang Kristen yang pasrah. Ada orang Kristen yang hanya bisa bermimpi. Ada orang Kristen yang mudah panik atau terobsesi. Dan terakhir ada orang Kristen yang menantikan Tuhan. Nah saudara, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya. Sebetulnya akan sangat baik kalau kita boleh mengambil waktu merefleksikan saudara dan saya selama ini termasuk yang mana. Ya, supaya jangan kita kemudian over pede ya. Merasa bahwa wah kalau saya ya pastinya menantikan Tuhan. Itu pengharapan saudara atau memang realitanya begitu? Ya, betulkah saudara secara realita orang yang menantikan Tuhan? Ataukah itu yang saudara harapkan tetapi realita hari ini mungkin sebagian besar atau mungkin sebagian kita jangan-jangan sudah mulai pasrah ini. Atau yang tidak pasrah mungkin cuma mimpi ini. Atau yang tidak pasrah dan tidak mimpi mungkin itu hanya panik atau terobsesi. Betul ya? Banyak hari ini orang terobsesi untuk forward berita ya. Obsesi forward begitu ya. Tapi pada waktu ditanya itu sudah benar atau belum? Wah ya enggak tahu. Saudara masih ingat ya minggu yang lalu orang yang pasrah itu berarti mikir juga enggak, bertindak juga enggak. Orang yang mimpi mikirnya banyak, tindakannya enggak ada. Orang yang panik dan terobsesi cepat sekali tindakannya. Tetapi mikirnya itu seringkali kurang. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, dia tahu bagaimana harus berpikir, dia tahu bagaimana harus bertindak, dia harus berpengharapan kepada Tuhan dan dia menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Ya, sehingga kita perlu tahu ya, kita hari ini itu sedang di dalam posisi mana, meskipun jelas kita sama-sama ingin menjadi orang Kristen yang bukan pasrah, bukan hanya bisa bermimpi, tidak mudah panik, tidak terobsesi, tetapi tahu bagaimana menantikan Tuhan.
Nah saudara, bagian firman Tuhan tadi yang kita baca menunjukkan kepada kita, jikalau kita mau menjadi orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan, ada tahapan yang kita harus lalui. Ya tidak otomatis dari kesengsaraan kemudian langsung lompat menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa berpengharapan. Tidak, ada tahapan yang mesti dijalani. Alkitab mengatakan bahwa penderitaan itu memberikan kepada kita kesempatan untuk bertekun. Ya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu apa? Ya, ketekunan di sini dari kata Yunani hupomone yang artinya adalah daya tahan. Begitu ya, daya tahan khususnya di dalam menghadapi saat-saat yang sulit. Ya, sehingga sebagai salah satu contohnya saja, ini adalah kata yang banyak dipakai pada waktu itu untuk berbicara atau untuk menunjuk prajurit. Ya, yang mempunyai daya tahan secara fisik. Begitu ya. Sehingga seorang prajurit dia tahan bagaimana dalam kondisi yang ekstrim, dia tahan bagaimana bergerak di dalam situasi yang sangat terjepit, dia tahan di dalam pressure yang sangat besar. Kenapa? Ya karena dia mempunyai hupomone. Begitu ya. Dia mempunyai daya tahan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa kesengsaraan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bertekun. Ya, kenapa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita? Karena pada waktu kita menghadapi kesengsaraan, itu berarti tinggal satu langkah lagi. Tinggal dijalani saja. Ya, maka ketekunan itu akan menjadi milik kita. Ya, sehingga hari ini misalnya saja ya, seperti kita mau memasak. Ya, kita sudah tidak perlu mencari apa-apa lagi ya. Semua sudah tersedia di depan kita, semua bahannya sudah ada di depan kita, juga kemudian kompor ini juga sudah menyala, airnya juga ada di sana, atau minyaknya sudah ada di sana. Sehingga tinggal satu langkah lagi untuk saudara mematengkan ya, semua bahan yang sudah tersedia dan yang sudah diolah. Ya, sehingga bagi seseorang ya yang mau menjadi prajurit, pada waktu dia masuk ke dalam tempat pelatihan dan dia melihat ada banyak rintangan di sana ya. Kalau sudah pernah melihat bagaimana seorang prajurit dilatih, tidak mungkin dilatih itu di tempat-tempat yang empuk. Ya, seorang prajurit pada waktu dilatih berarti dia akan dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan rintangan. Tetapi ketika seseorang memang mau menjadi prajurit, pada waktu dia melihat rintangan itu, dia akan bersukacita, dia akan bermegah. Karena itu berarti kalau sampai dia bisa tiba di tempat latihan yang penuh rintangan, itu berarti dia sudah lulus ujian penerimaan, itu berarti dia sudah diterima, dan itu berarti dia sudah dekat sekali dengan tahapan menjadi seorang prajurit yang baik, yang fisiknya itu bisa tahan terhadap situasi yang harus dihadapi oleh seorang prajurit. Sehingga itu kenapa Alkitab mengatakan kamu mestinya bermegah di dalam kesengsaraan. Karena pada waktu kita berada di dalam kesengsaraan ya, ini mudah. Ya, karena satu-satunya hal yang perlu kita jalani itu adalah tinggal menjalani. Ya, tidak perlu lagi seperti tadi saya mengatakan di dalam analogi kalau kita mau masak, tidak perlu lagi kita mesti ke pasar cari bahan, ini sudah ada bahannya. Ya, bahkan tidak perlu lagi kita kemudian menyalakan kompor untuk merebus air, airnya itu sudah siap. Satu-satunya cara ya tinggal memasukkan, begitu ya. Dan ketika itu dimasukkan, itu pasti akan mateng. Amin. Ya, tidak ada itu namanya bahan makanan kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih dan tidak matang. Ya tinggal dijalani saja. Ya demikian pula tidak ada itu prajurit yang secara teratur dia mengikuti pelatihan yang diberikan dan kemudian tidak mempunyai fisik yang lebih baik. Sehingga itu kenapa bermegahlah engkau di dalam kesengsaraan, karena itu berarti tinggal dijalani, tinggal satu langkah lagi engkau akan mempunyai suatu ketekunan di dalam dirimu. Tapi di sisi yang lain, apa yang mudah ini juga sekaligus menjadi apa yang sulit. Ya, karena mudah ya karena tinggal dijalani, sulit ya karena tidak ada cara yang lain
kecuali saudara menjalani. Betul ya? Ya sehingga mudah ya karena bahan baku itu tinggal dimasukkan ke dalam air yang sudah memang direbus. Tapi sulit karena ya tidak ada jalan yang lain yang lebih mudah ya. Makanan kalau mau dibuat matang selain ya saudara masukkan ke dalam minyak atau saudara masukkan ke dalam air yang sudah direbus, saudara mau pakai cara apa? Mau di oven, begitu ya? Atau mau dimasukkan ke dalam microwave, wah enak ini cepat ini ya. Masukkan ke dalam microwave mungkin hanya berapa menit, hanya beberapa detik selesai. Ya enggak mungkin kalau sudah masak, sudah mateng, cuma mau manasin, yaitu tinggal di microwave begitu ya. Tetapi kalau belum mateng kita mau masak, ya tidak ada cara lain ya selain dimasukkan itu ke dalam api, dalam minyak gitu ya, atau kemudian direbus di dalam air, tidak ada cara yang lain. Demikian pula tidak mungkin ada prajurit bisa menjadi prajurit dengan mengambil jalan memutar, tidak ada. Demikian pula kalau kita mau mempunyai karakter yang bisa bertekun, kita tidak ada cara lain, kita harus melewati kesengsaraan yang ada di hadapan kita. Sehingga kita harus berhati-hati ya, jangan keluar, don't quit, jangan menyerah, jangan putus asa, apalagi menyangkali Tuhan. Dan yang kedua, yang kita juga mesti hati-hati, jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas. Begitu ya, jangan tergoda untuk mengambil jalan gampang. Ya, sehingga seperti anak-anak, ya kemudian yang memilih untuk mencontek, ya untuk mengambil jalan pintas. Nah namanya jalan pintas itu memang selalu menggoda. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, ya, anak-anak yang mencontek itu sebagian besar tidak ketahuan, hanya sebagian kecil yang ketahuan. Amin, betul ya? Kalau enggak ini di rumah ada papa mama sama anak-anak boleh tanya papa mamanya ya. Pada zaman papa mama dulu kalau nyontek lebih banyak ketahuan atau enggak? Gitu ya. Terus papa mama kalau mau juga boleh tanya anaknya ya. Zamanmu sekarang kalau nyontek lebih banyak ketahuan apa enggak? Enggak loh. Ya, dari zaman saya dulu sekolah sampai sekarang zaman anak saya sekolah, bahkan sampai mulai zaman papa mama saya itu sekolah begitu ya. Yang namanya nyontek lebih banyak enggak ketahuan daripada ketahuan kok. Enggak tahu kenapa ya. Begitu ya. Nah, sehingga ini menggoda ini. Ya, jalan pintas. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Seringkali ada banyak jalan pintas yang ditawarkan yang menggoda ketika keadaan tidak menjepit dan semakin menggoda ketika keadaan itu menjepit. Ya, dan jalan pintas itu selalu menawarkan kemungkinan berhasil yang lebih besar, tapi yang ketika saudara mengambilnya, saudara membuang suatu kesempatan yang lebih besar lagi. Ya, sehingga don't quit. Ya, meskipun kita harus menjalani saat-saat yang susah, begitu ya, don't quit. Tetapi kita mesti belajar untuk mengendalikan diri dan bukannya dikendalikan oleh diri. Ini penting sekali. Ya, Dr. Martin Lloyd Jones, ya, seorang pengkhotbah yang besar sekali yang sudah meninggal dunia. Ya. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat menginspirasi saya. Dia mengatakan seperti ini. Have you not realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself? Ya, tidakkah engkau sadari bahwa sebagian besar ketidakbahagiaan di dalam hidupmu itu karena engkau lebih suka mendengarkan dirimu ketimbang ngomong kepada dirimu itu sendiri. Wah, diri kita merasa ini repot, ya wes memang ini repot. Wah, diri kita mengatakan kamu ndak bisa apa-apa, pasrah saja. Ya wes saya pasrah saja. Diri kita mengatakan wah ini bahaya, kamu mesti panik. Ya sudah kita panik saja begitu ya. Diri kita mengatakan semua orang sekarang itu forward berita-berita. Kamu juga mesti ikut forward berita-berita. Ya wes kita terobsesi juga forward berita-berita tanpa mikir ini benar atau tidak. Begitu ya. Ya sehingga sebagian besar ketidakbahagiaan di dalam hidup kita karena saudara terlalu banyak dengar diri, tidak berbicara kepada diri. Ya, dan ini bukan hanya berlaku untuk remaja pemuda ya. Saya ingat, kalau saudara ingat di awal kita mulai di awal kita mulai kebaktian online ya. Betul ya, di awal mulai sekolah diliburkan, saya mengatakan ini remaja yang hari ini happy-happy karena libur, itu pasti tidak akan lama itu.
Ya, karena tidak lama lagi kemudian mereka akan boring kok. Dan banyak hari ini remaja sudah very boring ya. Bosen sekali begitu ya. Di rumah terus menerus tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena banyak remaja cuma mendengarkan diri. Diri mau main game ya main game. Diri mau males ya ikut males. Sehingga akhirnya membuang waktu yang begitu banyak. Tapi firman Tuhan mengatakan ini bukan cuma masalah remaja ya. Ini seringkali juga menjadi masalah orang Kristen. Kita lebih banyak mendengarkan diri sendiri daripada mendisiplin diri kita sendiri. Dan bahkan kalau saya boleh mengatakan, ini bukan cuma sekedar masalah remaja, juga bukan cuma sekedar masalah orang Kristen yang masih baru atau yang masih level awal begitu ya. Bahkan orang Kristen yang levelnya mestinya sudah lumayan. Kalau saudara dan saya tidak berhati-hati, kita akan cenderung menjadi orang yang lebih gampang mendengarkan diri daripada berkata kepada diri sendiri. Ya karena pemazmur pun ya pada kita melihat dia pun harus memaksa berkata kepada dirinya sendiri dan bukannya mendengar dirinya sendiri. Ya Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Di sini pemazmur berbicara dengan dirinya ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya kan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara perhatikan, di sini kita melihat seorang pemazmur yang mestinya kerohaniannya itu sudah jauh lebih baik daripada saudara dan saya, begitu ya. Itu pun dia harus memaksa diri untuk berbicara kepada dirinya. Ya diri seorang pemazmur pun itu bisa tertekan. Ya diri daripada seorang pemazmur pun itu bisa gelisah. Tapi bedanya pemazmur tidak sama dengan kita. Aduh jiwa saya tertekan. Ya wes saya tak ikut tertekan aja deh. Lawang jiwa saya di dalam sudah tertekan. Aduh sekarang saya gelisah. Ya wes saya tak panik aja lah. Begitu ya. Karena dari dalam saya sudah gelisah. Ternyata di sini yang membedakan pemazmur dengan kita bukan karena level pemazmur ya, tidak pernah tertekan, tidak pernah gelisah. Level saudara dan saya ini yang tertekan dan gelisah terus ya, sehingga pasrah, bermimpi, panik, obsesi. Tidak, tapi yang membedakan adalah pemazmur tidak memanjakan dirinya, ya tidak memanjakan perasaannya, tidak mau kalah kepada perasaannya yang salah, sehingga dia berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Tidak, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kalau saudara melihat dia mengatakan ini bukan cuma satu kali. Karena di Mazmur 42 ayat yang ke-12 dia mengatakan untuk kedua kalinya. Dan di Mazmur 43 ayat yang terakhir yang merupakan satu kesatuan dengan Mazmur 42. Pemazmur mengulangi kalimat yang sama untuk yang ketiga kalinya. Ya, sehingga di sini kita melihat memang tidak gampang. Ya pada waktu kita harus melalui masa-masa yang sengsara. Masa-masa seperti ini. Begitu ya, saya banyak mendengar kesaksian yang baik. Ya hari ini sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Dulu saya sudah tahu sekian bulan ke depan itu akan jadi seperti apa. Sekarang tidak tahu loh. Betul ya? Karena sekarang kita tidak tahu lagi ini ke depan akan seperti apa. Sehingga sangat gampang untuk jiwa kita tertekan dan sangat gampang kemudian kita mempuk-puk diri kita sendiri dan ikut mengekspresikan ketertekanan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pemazmur mengatakan don't quit. Ya, jangan menyerah, jangan kompromi, tetaplah berjalan. Ya, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memang tidak pernah berjanji akan melepaskan kita dari segala pencobaan, tetapi Tuhan yang berjanji bahwa pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Maksudnya apa? Apakah sekedar pencobaan yang ringan? Enggak. Ya, corona ini memang enggak ringan. Tapi apa maksudnya pencobaan biasa? Artinya adalah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bukan tidak akan membiarkan kamu dicobai, ya. Tapi dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, meskipun tetap kamu harus menanggungnya. Ya, sehingga pada waktu saya merenungkan firman Tuhan kali ini, saya teringat satu cerita ya, di dalam buku yang ditulis oleh C.S. Lewis, Screwtape Letters. Yaitu salah satu buku yang paling insightful ya, yang pernah saya baca begitu ya. C.S. Lewis bukan yang Narnia ya, begitu ya. Tetapi Screwtape Letter dia dengan sangat kreatif, begitu ya, dengan sangat kreatif menulis bukunya dari kacamata seorang iblis senior yang memberikan nasihat kepada seorang iblis junior. Jadi kenapa judulnya kok Screwtape Letters? Ya karena buku itu berisi surat-surat Screwtape. Ya, siapa itu Screwtape? Screwtape adalah iblis senior yang sedang mementor, begitu ya, seorang iblis junior yang bernama Wormwood, begitu ya, Wormwood. Ya sehingga kemudian Screwtape ini tulis surat kepada Wormwood untuk mengarahkan supaya Wormwood ini bagaimana bisa berhasil menjatuhkan anak-anak dari musuh kita. Begitu ya, sehingga kalau ini iblis ya kira-kira musuhnya siapa, saudara tebak sendiri mestinya tahu ya. Yang sangat menarik di dalam satu surat, begitu ya, dalam salah satu suratnya Screwtape itu mengatakan seperti ini kepada Wormwood. Wormwood, ya jadi kamu senang ya pada waktu melihat anak dari musuh kita itu sepertinya mulai kehilangan gairah ya. Ya kelihatannya kamu sudah puas ya. Jangan. Ya, dia mengatakan musuh kita itu ingin anaknya belajar berjalan. Itu kenapa dia mesti menarik tangannya dari mereka. Ya, dan kalau mereka mempunyai kemauan untuk berjalan saja, meskipun dengan tersandung-sandung jatuh dan bangun, kalau mereka mempunyai kesanggupan untuk berjalan, kemauan untuk berjalan saja, dia sudah senang sekali. Dengar ya Wormwood ya. Ya, rencana kita tidak pernah berada di dalam bahaya yang lebih besar daripada ketika salah seorang anak dari musuh kita sebetulnya sudah tidak pengen taat tetapi tetap taat. Ya, ketika dia lihat kanan, lihat kiri, ke dalam seluruh penjuru alam semesta, kok tidak ada tanda-tanda penyertaan bapaknya, dan dia garuk-garuk kepala, heran, saya salah apa ya? Kok saya ditinggalkan? Tetapi dia tetap taat. Ya, rencana kita tidak pernah berada di dalam bahaya kegagalan yang lebih luar biasa daripada ketika kita menemukan orang yang seperti itu. Saudara, pada waktu saya membaca bagian ini ya, wah ini satu tulisan yang sangat luar biasa ya. Sehingga menguatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita melalui kesukaran, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tetapi karena kita harus bertekun. Dan karena kita harus bertekun tidak ada cara yang lain selain kita harus menjalani kesengsaraan yang kita harus jalani. Tetapi ketika kesengsaraan itu dijalani, ya maka ketekunan itu akan mulai muncul. Dan ketika ketekunan itu mulai muncul, maka karakter yang tahan uji itu juga akan mulai dinyatakan. Ya, karakter yang tahan uji itu apa? Ya, Alkitab mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, saudara kalau membaca di dalam Alkitab di dalam bahasa Inggris, ya akan dikatakan memproduksi karakter. Ya, bahasa Indonesia menerjemahkan tahan uji, ya Alkitab bahasa Inggris itu menerjemahkan sebagai karakter. Ya, karena dua-dua ini terkait. Ya, kata yang dipakai itu menunjukkan suatu kualitas yang sudah disepakati atau distempel ya, sudah dianggap sah. Ya, suatu karakter yang kestabilannya itu sudah melalui suatu quality control. Ya, sudah distempel, ini sudah memenuhi syarat. Nah, itu namanya tahan uji. Ya, itu namanya karakter. Ya, sudah distempel bahwa kita ini sudah lulus. Ya, sehingga saudara kalau ada yang suka jam, ya kalau saudara baca ada jam,
itu tulisannya chronometer certified. Bukan chronograph ya, chronograph itu jam yang dipakai untuk stopwatch seperti stopwatch itu ya. Tapi chronometer, ya sehingga jam yang ditulis chronometer itu semua yang lain bisa kelihatan sama itu. Ya 2 jam yang persis sama. Ya kalau yang satu ditulis chronometer, begitu ya, pasti yang itu harganya akan jauh lebih mahal dari yang pertama. Padahal semua yang lain itu persis sama loh. Ya, cuma ada tulisan chronometer. Apa artinya? Karena jam yang ada tulisan chronometer itu berarti sudah di-approve. Ya, sudah disahkan oleh satu lembaga di Swiss. Ya, bahwa jam itu mau ditaruh di dalam posisi apapun, ya mau diapa-apakan pun, itu akan menunjukkan detik waktu secara tepat. Begitu ya, kalaupun dia lebih lambat atau lebih cepat dalam satu hari, itu hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Ya hanya sekian detik lebih cepat atau sekian detik lebih lambat. Lebih dari itu tidak bisa mendapat sertifikat chronometer. Ya sehingga jam yang sudah disertifikat chronometer, wah kenapa itu lebih mahal ya? Ya karena ini sudah disahkan, begitu ya, sudah di-approve, ya akan memberikan petunjuk waktu yang akurat. Ya sehingga di sini kata yang sangat baik adalah produce, ya akan menghasilkan. Itu berarti sesuatu hal yang alamiah. Tapi juga di sisi lain sesuatu hal yang memerlukan proses. Betul ya, alamiah. Kalau semua bahan makanan itu direbus, ya alamiahnya itu akan matang. Ya kalau prajurit yang setiap hari ikut latihan, alamiahnya dia akan mempunyai fisik yang bertahan. Demikian juga orang Kristen yang sudah bertekun di dalam kesulitan, ya dia tidak quit, dia tidak nyerah, dia tidak mengambil jalan pintas. Dia mengatakan kepada hatinya untuk bertahan kepada Tuhan, begitu ya, berserah kepada Tuhan. Maka setelah beberapa saat bertekun di dalam penderitaan, karakter stabil, ya karakter tahan uji itu akan mulai terbentuk di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji dan akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang sanggup untuk menanti-nantikan Tuhan. Meskipun waktunya tidak singkat, mungkin lama, tetapi karena kita sudah stabil, ya kita bisa menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan waktu Tuhan. Ya sehingga respon yang benar akan menghasilkan karakter yang stabil, yang pada waktunya memampukan seseorang untuk berharap. Sehingga hari ini 2 buah pilihan diberikan kepada kita, baik yang remaja pemuda yang sedang bosan-bosannya ini, ya maupun kita yang sedang di rumah mungkin tidak bisa melakukan apa yang kita senangi, yang kita bisa lakukan sebelum virus corona, dan diberikan kepada kita yang tidak tahu betul-betul ke depan akan seperti apa. Saudara mau milih yang mana? Ya saudara mau meresponi saat-saat ini dengan bersungut-sungut, ngomel-ngomel, mangkel-mangkel begitu ya. Ya sehingga hanya akan menghasilkan kepahitan dan keputusasaan. Atau saudara mau belajar, bermegah di dalam penderitaan. Saudara mau belajar untuk bagaimana bertekun. Sehingga biarlah sekali lagi, semua kesulitan yang hari ini kita lewati, sungguh-sungguh boleh memproses kita. Ya, sehingga kita yang bermegah dan kita yang bertekun, kita boleh memiliki karakter yang stabil. Orang-orang Kristen yang tidak gampang pasrah, yang tidak cuma bisa mimpi, yang tidak gampang panik, dan yang tidak terobsesi. Tapi orang-orang Kristen yang stabil dan yang sanggup menanti-nantikan Tuhan. Dan yang mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, bukan memilih yang pertama. Tuhan boleh menolong kita untuk boleh menyikapi seperti sikap yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Mari setiap kita boleh memejamkan mata kita. Kita akan bersama-sama berdoa, sekaligus kita akan memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Biarlah firman Tuhan yang saudara baru dengar, jangan berlalu begitu saja. Karena tidak ada pilihan yang lain. Kalau saudara tidak menjadi orang Kristen yang tahu menanti, maka pasti entah saudara pasrah, entah saudara hanya bisa bermimpi, atau saudara akan menjadi orang yang mudah panik, atau malah yang terobsesi. Itu bukan pilihan yang baik. Pilihan yang baik adalah menjadi orang Kristen yang menanti,
Dan sekarang kesempatan sudah diberikan kepada kita. Mari kita tidak menyia-nyiakan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau firman-Mu sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami hanya bisa menyikapi saat-saat seperti ini dengan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mengeluh di hadapan Tuhan. Ampunilah kami kalau seringkali kami terlalu memanjakan diri kami sendiri ya Tuhan. Dan kami tidak melihat semua ini sebagai kesempatan untuk kami boleh menjadi orang Kristen yang lebih stabil lagi. Tuhan, biarlah sekali lagi oleh pertolongan dan kasih karunia Tuhan, ajar kami supaya kami jangan menyerah. Jangan pernah biarkan kami menyangkali Tuhan. Jangan pernah juga biarkan kami mengambil jalan pintas ya Tuhan. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh mulai melalui, meskipun tidak gampang, kami mungkin bosan, kami mungkin khawatir, kami mungkin gelisah, kami mungkin tertekan. Tapi ya Tuhan, tolong kami untuk kami tetap menjalaninya. Tolong kami untuk kami boleh bertekun di tengah-tengah semua proses ini. Dan biarlah ya Tuhan, semua proses ini tidak berlalu begitu saja. Tapi sungguh-sungguh boleh menjadikan kami sebagai orang-orang Kristen yang lebih stabil. Yang tahu bagaimana berharap di hadapan Tuhan. Sehingga bisa menjadi kekuatan bagi yang lain. Kami sungguh berdoa bagi setiap kami yang hari ini berada dalam situasi yang sangat menekan ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga boleh melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Dan sekali kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Ya Tuhan dalam situasi yang seperti ini yang sudah 2 bulan dan tidak tahu sampai kapan. Sementara ekonomi juga harus berjalan. Sementara virus juga masih terus menyebar. Tuhan sungguh berikan hikmat, bijaksana dan keberanian untuk mereka boleh mengambil keputusan yang harus diputuskan. Dan biar ada belas kasihan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak membiarkan sekali lagi ya Tuhan virus corona ini melampaui kekuatan kami dan melampaui kekuatan manusia. Terima kasih untuk belas kasihan dan kesetiaan Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai respon kita akan firman Tuhan, kita boleh belajar mengakukan pengakuan iman kita. Biarlah kita bukan menyangkali, tapi mari bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita mau mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Masalah dan pergumulan pastinya membuat semangat kita patah. Tetapi Tuhan dapat memulihkannya dengan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu, mari jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai kita menjadi lelah, terus bekerja bagi Tuhan. Mari katakan jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, saat ini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, yang boleh menunjukkan iman mereka di dalam pemberian persembahan. Di dalam sekalipun mungkin di tengah-tengah pergumulan, perekonomian sekalipun Tuhan. Tetapi mereka boleh menunjukkan iman, percaya mereka bahwa Engkau memelihara mereka. Karena itu Tuhan, biarkanlah sungguh Engkau boleh membuka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, untuk boleh mencurahkan setiap berkat-Mu kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kiranya sungguh Tuhan berkat-Mu pun boleh menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kita, sungguh boleh memungkinkan kita untuk boleh terus bertekun, memberikan kepada kita karakter yang stabil, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh bagi setiap kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan beri perlindungan dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat.
Bapak Ibu sekalian, ada beberapa warta dari Elion Satelit yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui aktivitas dari gereja kita. Yang pertama adalah kelas fokus, yaitu fondasi kekristenan untuk semua, yaitu bagaimana kita belajar tentang iman Kristen dan dasar-dasar dari iman Kristen tersebut. Kelas fokus ini akan diadakan 12 kali pertemuan, mulai dari Minggu tanggal 17 Mei jam 11 pagi, selama 12 kali akan dibawakan oleh Pendeta Hendri Ongkowijoyo. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti selama 12 kali tersebut dan mengklik di link yang ada di bawah ini, di bagian deskripsi video YouTube Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk menemani anak-anak sekolah minggu yang beribadah online. Karena seringkali anak-anak mungkin merasa tidak biasa dengan ibadah online. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk menemani supaya anak-anak bisa fokus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Lalu Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk subscribe untuk GKA Elion Satelit di YouTube. Dan Bapak Ibu sekalian bisa turn on notifikasi atau loncengnya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update tentang hal-hal yang ada di Elion Satelit. Dan Bapak Ibu sekalian yang terakhir, kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat dari ibadah online yang kita adakan, diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekian untuk pengumuman pada hari ini, Tuhan memberkati.